tuberkulosis saja. Kalau 2 minggu selain tuberkulosis, yang paling parah ya kita mesti memikirkan kanker paru. Kalau pasiennya udah sesak nafas, ada benjolan di badan ya. Tapi kalau risiko tinggi juga kalau dia pasif smoker ya. Kalau ada keluar kanker paru. Ini kalau kita lihat, jangan-jangan kantorak lah minimal ya. Ini contoh penampakan dari kanker paru. Kalau kita lihat nih ada tumornya di lobus atas ya, lobus superior dari paru sebelah kanan. Dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi kalau ada kanker paru, nanti dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru atau bahkan dokter bedah toraks bisa melakukan biopsi. Nah, biopsinya bisa dengan jarum halus ya, atau bisa juga dengan core biopsi. Sekarang teknologinya udah canggih, bisa guided USG, bisa guided CT scan ya, jadi bisa tepat tuh ngambil sampel biopsinya. Atau dengan ya bronkoskopi. Bronkoskopi bisa ambil jaringan tumor ya, bahkan dengan EUS juga kelenjar-kelenjarnya bisa diambil. Jadi stagingnya tuh lebih lengkap ya. Atau ya dengan cara operasi, misalnya torakoskopi. Sekarang juga udah canggih ya, pakai endoskopi dilihat. Itu bisa dikerjakan di center-center rumah sakit yang berpengalaman di Indonesia termasuk di RSCM. Nah, biasanya hasil biopsi mayoritas adalah non-small cell lung cancer. Jadi kanker paru bukan sel kecil ya, non-small cell, bukan sel kecil. Dari mayoritas non-small cell lung cancer yang paling banyak adalah yang non-squamous, dalam hal ini adalah adenokarsinoma. Nah ini stagingnya ya, kalau kita lihat nanti kasusnya ada, jadi kita bisa mengerti ukurannya. T itu ukuran tumor, jadi kalau kurang dari 3 itu T1, T2 tuh 3 sampai 5 cm, T3 5 sampai 7 cm, atau ada 2 tumor tapi di satu lobus. Kalau T4 lebih dari 7 cm, atau ada 2 tumor di lain lobus. Nanti kita lihat kasusnya. N1 ini di hilar atau peribronkial. Kalau N2 tuh udah di mediastinum ya. Kalau N3 ya udah di luar mediastinum, misalnya di klavikula, di leher ya. M1A kalau ada efusi pleura atau efusi single distant metastasis, M1C multiple. Artinya bisa di liver, di tulang, atau bahkan di brain. Nah, ini stadiumnya nanti disesuaikan stadium 1, 2, 3, atau 4. 1 hanya ada tumor di lobus atas misalnya ya. Ukurannya kurang dari 3 cm. Ini T2, ukurannya lebih besar. Tadi T3 ada 2 tumor misalnya dan sudah ada kelenjar ya. Nah, ini stadium 2B. Stadium 3A lebih banyak kelenjarnya ya. Sampai stadium 4 ini ada pleural efusi yang maligna, ada metastasis di liver, di tulang, atau bahkan di brain. Nah, tantangannya adalah pada kanker paru ini sedikit tuh yang resectable. Makanya kita sebagai dokter mesti curiga, curiga, dan curiga. Jadi ada batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, mesti curiga nih, jangan-jangan kanker paru. Jadi kita bisa menemukan pada stadium dini atau bahkan medical check up ya, medical check up kita bisa ketemu tuh pasien-pasien kanker paru yang stadium dini. Ada umumnya memang sudah stadium metastasis, jadi banyak udah keluhannya, sesak nafas, penurunan berat badan, ada penyebaran ya, mayoritas sudah ada penyebaran. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan pada pasien kanker paru? Jadi ada 3 ya.
Untuk yang stadium dini, itu bisa direseksi, bisa dioperasi oleh dokter bedah toraks, bisa stadium 1, stadium 2, stadium 3. Kita memberikan kemoterapi adjuvan pada stadium 2 dan 3A. Kalau stadium 3 nih, wah ini sulit nih, mesti multidisiplin. Jadi mesti bareng-bareng tuh dokter bedah toraks, dokter paru, dokter radiologi, patologi anatomi, dokter penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, menentukan kira-kira nih bisa dioperasi nggak nih pasien. Kalau bisa dioperasi, dokter bedah toraks akan melakukan operasi, kita akan melakukan kemoterapi adjuvan. Tapi kalau potensial operable kita bisa lakukan kemoradiasi. Kalau inoperable ya kita lakukan kemoradiasi atau kemoterapi lanjut radiasi. Kalau stadium 4 kita tentukan ada mutasi apa enggak. Kalau ada mutasi kita sesuaikan treatmentnya. Kalau enggak ada mutasi kita berikan kemoterapi plus minus uh, imunoterapi. Nah ini pasien yang stadium dini ya, kita bisa ketemu. Makanya kita mesti curiga pasien batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, ronsen. Kalau curiga lagi CT scan. Nanti bisa tuh ketemu stadium 1, stadium 2, stadium 3A. Jadi pasti bisa dioperasi. Dokter bedah torak akan melakukan operasi. Lalu pasca operasi untuk yang stadium 2 dan 3A kita kasih kemoterapi. Bahkan dengan kemajuan saat ini ya, kalau dia EGFR-nya positif, bisa dilakukan pemberian terapi target dalam hal ini osimertinib adjuvan atau bahkan yang terapi imunoterapi yang adjuvan kalau PDL1-nya positifnya tinggi. Kalau stadium 1 memang tidak akan memberikan manfaat pada kemoterapi adjuvan, tapi kalau tumornya besar, ukurannya lebih dari 4 cm, bisa boleh kita kasih kemoterapi adjuvan. Nah ini ya, sekarang sih kalau ini udah canggih, terbedah torak nih endoskopi ya, bisa tuh ngambil tumornya. Atau ya yang standar torakotomi terbuka. Tapi sepertinya sih akan ke depannya akan lebih banyak dilakukan VATS, bahkan yang lebih canggih lagi ya robotic assisted thoracic. Nah ini seksi wedge misalnya hanya sebagian dari lobus atas diambil, segmennya segmentektomi, segmen diambil, lobektomi, lobusnya satu diambil, atau bahkan pneumonektomi, semua lobus diambil. Nah ini evidence base-nya, jadi ada meta-analisis. Kalau kita lihat hazard rasionya, disease free survival dan overall survival lebih baik kalau diberikan kemoterapi adjuvan. Nah, apa jenis kemoterapinya? Namanya platinum base. Platinum base itu kita berikan cisplatin atau karboplatin kombinasi dengan misalnya vinorelbin, misalnya dengan pemetrexed. Tiap 3 minggu cukup 4 siklus, nggak perlu 6 siklus. Nah ini regimen-regimen dari NCCN nih dari Amerika ya. Kita bisa berikan cisplatin atau karboplatin, kombinasinya banyak obat-obatannya. Dan kita bersyukur ya, obat-obatan ini semua ada di JKN. Jadi bisa setiap rumah sakit yang ada senternya yang bisa melakukan kemoterapi, bisa melakukan kemoterapi dengan obat-obat ini ya. Bisa juga tadi saya bilang osimertinib ya, kalau EGFR-nya positif, atau atezolizumab nih imunoterapi kalau PDL1-nya positif lebih dari 1%. Bahkan ya, bahkan misalnya kalau dokter bedah toraksnya, dok, Anda neoadjuvan dulu deh, biar kecil, sekecil-kecilnya gitu. Boleh kita berikan kemoterapi sebelum operasi. Uh, Kalau yang terbaru tuh boleh ditambah nivolumab, tapi kalau kita ya sesuai sama kemampuan lah ya. Jadi kita berikan
diberikan multidisciplinary team. Kita bicarakan kasusnya sebaiknya di kemoterapi neoadjuvan dahulu. Nah, ini contoh kasusnya ini dari Banjarmasin nih tempatnya Dok Yati. Jadi beliau medical check up tahun ketiga ketemu nih ada nodul paru ya. Tahun ke-1 kedua nggak ada. Nggak ada nih pasiennya. Jadi dengan medical check up kita bisa menemukan CT scan-nya ya, CT scan dan ini PET scan ya. Jadi katanya dia melekat di mediastinum. Jadi udah infiltrasi ukuran sekitar 4 cm. Metastasis nggak ada. Dioperasi sama dokter bedah toraks, ternyata nggak ada tuh perlekatan ke mediastinum. Ukuran tumor 6 cm. Nah, diukur nih sekitar 6 cm, jadi T3. PT3 N0 M0. Jadi masih stadium dini. Jadi masih bisa dioperasi dan kita berikan adjuvan kemoterapi. Waktu itu saya kasih karboplatin pakai Taxel tiap 3 minggu 4 siklus. Dari 2016 sampai sekarang ya 2024 nggak ada progresif, pasiennya jadi survivor. Kalau tiap World Cancer Day pasiennya selalu ikut memberikan semangat kepada pasien-pasien agar tetap positive thinking ya, agar bisa sembuh. Jadi pasien ini sembuh nih. Kalau stadium dini sembuh pasiennya ya. Nah ini kasus kedua pasiennya pasca COVID. Pasca COVID kan waktu COVID tuh sebelum masuk ke rumah sakit biasanya di CT scan low dose ya. CT scan low dose ketemu ternyata ada nodul 2 nih. Ini 1, ini 2. Ini kebetulan kita PET scan setelah rawat inap COVID-nya selesai, kita PET scan. Kebetulan ada 2 dan di lain lobus. Di lain lobus jadi sudah T4 ya, T4. Jadi dokter bedah toraksnya melakukan lobektomi. Kita rencanakan pemberian kemoterapinya cisplatin vinorelbin atau tadi cisplatin pemetrexed tiap 3 minggu kali 4 siklus. Nah, kebetulan pasien ini EGFR-nya positif. Jadi kita berikan juga setelah kemoterapi adjuvan anti EGFR. Yang paling bisa adalah osimertinib. Tapi sayangnya osimertinib itu belum ditanggung sama JKN. Jadi kalau nggak ditanggung ya udah kita kasih kemoterapi adjuvan saja. Nah, kalau yang stadium 3 ini kompleks, sulit. Jadi kita perlu memutuskan di multidisipliner team. Kalau di RSCM tuh ada meetingnya khusus untuk kanker paru. Jadi bareng-bareng dokter bedah toraks, dokter penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, radiologi, radioterapi, patologi anatomi, bareng-bareng tuh. Jadi kalau stadium 3A masih bisa operasi ya, langsung operasi. Kita berikan kemoterapi adjuvan. Tapi kalau udah tidak bisa dioperasi, kita bisa berikan kemoradiasi. Jadi utamanya kita berikan radiasi, tapi tiap Senin kita berikan kemoterapi. Dan kalau setelah selesai stabil, tidak progresif, bisa diberikan imunoterapi durvalumab. Tapi sayangnya di JKN kita belum ditanggung ya. Jadi kita hanya melakukan kemoterapi dan radioterapi secara concurrent. Ini contohnya pasiennya 65 tahun, dia ada nyeri di dada sebelah atas ya, 2021 ternyata CT scan-nya ada tumor paru di lobus atas yang kanan melekat ke posterior chest, jadi dia T4 nih, udah stadiumnya udah 3 lah nih. Dia di Singapura ya, di biopsi ya. Ini kalau kita lihat USG needle guided CT scan, wah udah canggih lah ya. Dengan biopsi di guided dituntun dengan CT scan, TTF1-nya positif sesuai dengan adenokarsinoma.
PDL1-nya tinggi 80% ya, karena ini dilakukannya di Singapura. Jadi kita bisa berikan radioterapi concurrent dengan kemoterapi, atau boleh kita kemoterapi dulu, lanjut radioterapi. Memang lebih unggul ya yang concurrent, jadi radioterapi kombinasi dengan kemoterapi yang tiap hari Senin kita berikan. Nah, pasiennya diradiasi ya, diberikan weekly karboplatin paclitaxel tiap hari Senin. Kalau dia tidak progresif, dan ternyata dia tidak progresif, jadi diberikan durvalumab adjuvan. Ini pasiennya kebetulan pasien privat ya, jadi kita bisa berikan imunoterapi pada pasien ini. Nah, ini dosisnya ya, karboplatin AUC2 paclitaxel 45 mg per meter square tiap minggu ya, D1, 8, 15, 22, 29, 35 selama dia di radioterapi. Nah, ini durvalumabnya, dosisnya 1.500 mg tiap 4 minggu. Nah, ini evidence base-nya, jadi lebih baik kalau dikasih durvalumab. Ya, tapi kalau nggak dikasih juga boleh, karena kita kan di center kita masing-masing, CKN belum menanggung durvalumab. Jadi kita boleh lakukan radioterapi concurrent dengan kemoterapi. Nah, ini regimennya. Nah, ini treatment algoritmnya tadi ya. Bisa operasi kemoterapi adjuvan atau kemoterapi radioterapi. Kalau stadium 4 kita mesti tahu ada mutasi apa enggak. Jadi mutasinya tuh paling sering EGFR mutasi ya, sekitar 20% lah. Tapi kalau di Indonesia mungkin lebih banyak nih, bisa mencapai 40%. Ada lagi ALK, ROS ya, NRTK, cuma ini lebih jarang nih. Kalau di luar negeri barangkali diperiksa semua dengan pemeriksaan NGS namanya ya. Tapi kalau di kita ya yang paling sering aja biasanya kita EGFR, ALK, dan ROS yang kita periksa. Kalau dia tidak ada mutasi, ya kita platinum base kemoterapi yang kita bisa berikan. Kalau pasiennya privat, sanggup imunoterapi, ya boleh ditambah imunoterapi, jadi pembrolizumab. Ini kasusnya ya, pasien saya 55 tahun, dia nggak ada keluhan, dia berobat mata ke dokter mata. Ternyata visusnya abnormal, ada mata merah. Mau dirawat ke emergensi, diperiksa itunya ya, COVID ya, jadi di CT scan, ini di rumah sakit swasta di luar, ternyata ketemu ada tumor paru sebelah kiri. Nah, ini di PET scan-nya ya, ada di mata nih, jadi matanya merah dan visusnya nggak bisa ngelihat gitu ya, kurang penglihatannya. Di bronkoskopi, biopsi, hasilnya adenokarsinoma, EGFR mutasinya nggak ada, jadi dia no targeted mutasi ya, ALK negatif, patologisnya tidak memeriksa PDL1 karena kehabisan, karena kan dia jarum halus ya, dengan bronkoskopi jarum halus, ada metastasis di tulang adrenal kiri dan mata sebelah kanan. Nah, ini saya kasih karboplatin pemetrexed karena di swasta ya saya berikan pembrolizumab, kebetulan asuransinya kuat jadi bisa dapat itu imunoterapi. Sifranya tadinya meningkat, udah turun dengan 4 siklus ya. Kalau kita lihat juga ukuran tumor berkurang, nggak hilang. Jadi dia lumayan lah hasilnya nih ya. Memang ada beberapa yang hilang tapi nggak semuanya hilang. Jadi setelah karboplatin pemetrexed, saya lanjutkan pembrolizumab pemetrexed untuk maintenance. Nah, ini udah ada itunya ya, evidence-nya udah ada, lebih baik katanya kalau diberikan kemoterapi kombinasi dengan pembrolizumab. Tapi kalau kita kasih kemoterapi saja juga nggak ada masalah, karena kan pembrolizumab JKN belum menanggung, jadi kita berikan kemoterapi saja, boleh. Nah, ini kalau ada mutasi, jadi EGFR mutasi, obatnya di kita yang CKN menanggung adalah gefitinib ya. Jadi kita bisa berikan terapi target, nggak usah memberikan kemoterapi.
Ini ada pasien saya, pasiennya nyeri di tulang ya, di biopsi sama dokter ortopedi, adenose A, di CT scan ada tumor parunya nih. Pasiennya memang kondisinya lemah ya, ibu-ibu. Jadi saya berikan terapi target anti EGFR, gefitinib. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, hampir hilang nih itunya tumornya nih. Jadi dengan pemberian anti EGFR responnya bagus. Nah ini juga nih pasien baru saya ya. Jadi ada efusi perikat, masuk dengan efusi perikat dan efusi pleura. Nah ini mungkin ada tumor parunya di sini ya. Sama dokter jantung dipasang pigtail, disedot, diaspirasi cairan perikatnya, adenose A, TTF1-nya positif. Jadi dari paru. Jadi saya berikan kemoterapi dahulu, eh, karboplatin pakai taksel ya, 4 siklus tiap 3 minggu. Hasilnya bagus nih kalau kita lihat ya. Pasiennya udah nggak ada keluhan ya. Efusi perikatnya bersih, efusi pleuranya bersih, masih ada tumor mungkin mengecil ya kalau kita lihat ya, ini besar, ini kecil. Nah, selanjutnya saya akan berikan, ternyata setelah kemo 1-2 siklus keluar hasil EGFR mutasinya delesi 19 positif. Jadi selanjutnya kita akan memberikan anti EGFR pada pasien ini. Jadi kalau anti EGFR keluarnya lama, kita nggak usah nunggu. Boleh kita kemoterapi dahulu. Kalau hasilnya positif, baru kita berikan anti EGFR. Nah ini kesimpulannya ya. Kalau stadium 1B 3A bisa direseksi dan R0. R0 artinya batas sayatan tumornya negatif. Kita bisa berikan kemoterapi adjuvan. Tapi kalau batas sayatannya masih positif, kita radiasi dahulu, baru kemoterapi adjuvan. Kalau yang stadium 3, kalau bisa dioperasi, kita operasi, lalu kemoterapi adjuvan, tapi kalau nggak bisa operasi, kita bisa berikan concurrent kemo radioterapi. Kalau yang metastasis, ada mutasi apa enggak? Kalau ada mutasi, kita berikan sesuai mutasinya, terapi target ya, tablet aja tuh, gampang minumnya sekali sehari. Tapi kalau stadium 4 yang tidak ada mutasi, ya kita berikan kemoterapi. Kalau pasiennya mampu, kita bisa tawarkan kombinasi dengan imunoterapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa disimak. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator Dr. Merlinda. Terima kasih Dr. Wulyo atas paparannya yang sangat menarik dan sangat cukup lengkap, cukup informatif. Tampaknya di kolom Q&A belum ada pertanyaan. Mungkin pada para peserta webinar yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand. Sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin bisa saya dulu yang bertanya, Dok, sambil mengisi waktu sebelum ada pertanyaan dari peserta lainnya. Tadi waktu pemaparan yang dokter sampaikan tadi bahwa apabila pasien progresif setelah diberikan terapi, maka kita memeriksakan mutasi T790M dengan liquid biopsy. Dan kemudian bila hasilnya negatif, maka kita harus lakukan rebiopsi melalui tisu. Nah, yang sering kan kita tuh susah ya dok ya untuk melakukan rebiopsi dan mendapatkan tisunya. Nah, apakah boleh dok dengan adanya liquid biopsi itu yang hasilnya adalah negatif, kita langsung bisa mempercayai hasil tersebut, ataukah memang mau nggak mau kita harus bisa tuh dapat kalau ada pasien progressive disease, kita harus dapat dari tisu biopsinya untuk mendapatkan mutasi T790M. Terima kasih Dr. Melinda. Ya, kalau secara praktek klinis sehari-hari ya kita idealnya memang kita lakukan biopsi ulang pada tumornya atau pada metastasisnya ya, misalnya ada kelenjar getah beningnya di mana clavicula gitu ya, kita bisa lakukan biopsi di situ dan hasilnya kita periksa. Misalnya pasiennya tadinya ada mutasi delesi 19, udah kita berikan
gefitinib tadi ya, ternyata progres. Banyak timbul metastasis yang baru. Kalau kita biopsi, hasilnya ada mutasi yang baru, T790M ya, kita bisa berikan osimertinib. Tapi kalau tidak ada negatif, kita berikan kemoterapi saja, kombinasi dengan imunoterapi kalau bisa. Namun kalau nggak bisa melakukan biopsi tumornya, ya kita bisa melakukan liquid biopsi. Jadi kita ambil sampel darah ya, kita kirim ke laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan liquid biopsi. Kalau hasilnya positif ya udah kita apa-apa, kita bisa berikan osimertinib. Tapi kalau negatif, kita bisa memberikan kemoterapi plus minus imunoterapi. Demikian Dokter Merlinda. Baik, terima kasih dok atas jawabannya cukup jelas. Nah, ini sudah ada pertanyaan dok dari Dokter Chandra Sari dari Rumah Sakit Kanuyoso Balikpapan. Sambil menunggu hasil EGFR, bila dilakukan kemoterapi sitotoksik, kemudian keluar hasil, misalnya hasilnya ini positif, kemudian bagaimana dok selanjutnya? Apakah kita langsung menggantinya dengan TKI, ataukah kita meneruskan kemoterapi tersebut sampai selesai? Ini seperti kasus dokter yang tadi ya dok ya? Ya, betul. Pertanyaannya. Kasus yang terakhir tadi ya, yang ada efusi perikard. Jadi, kan memang agak lama ya itu kita periksa mutasi EGFR hasilnya. Jadi, pasiennya sudah saya kemo 1 kali. Lalu keluarlah hasilnya, ternyata EGFR-nya ada mutasi. Secara praktek klinis, kita selesaikan aja dulu itu kemoterapinya. Pada pasien ini saya kasih 4 siklus cukup ya. Ada juga yang bilang 6 siklus, tapi karena pasiennya EGFR-nya mutasi positif, saya selesaikan 4 siklus saja, baru saya akan berikan anti-EGFR. Demikian Dokter Merlinda. Menyambung pertanyaan dokter Chandra tadi dok, ini misalnya dok, pasiennya itu karena kita sudah memberikan hasil positif dan kita bilang bahwa ini ada obatnya berupa oral, dan misalnya nih pasien, saya nggak mau kemo dok, saya mendingan langsung oral aja, apakah boleh dok? Ya memang kalau kita baca panduan dari NCCN sih, sebaiknya selesaikan dulu kemoterapinya, baru kita berikan anti-EGFR. Namun kalau pasien kondisinya lemah gitu ya, di kemo 1 siklus ambruk ya, kan kemoterapi juga efek sampingnya nggak ringan ya. Mual muntah hebat, rambut rontok. Yang berat dari efek samping kemoterapi adalah leukopenia ya. Jadi leukositnya turun tuh, bisa kurang dari 1000, kena infeksi jadi febrile neutropenia. Itu mortalitasnya masih tinggi kalau di kita. Jadi kalau pasiennya seperti itu, ya boleh kita stop 1 siklus saja, kemudian kita berikan anti-EGFR. Ya tentunya kan kita dalam memberikan terapi juga berdiskusi ya dengan pasien dan keluarga, apa keinginan pasien, apa keinginan keluarga, kita sesuaikan dengan ilmu medis yang kita miliki. Jadi ada diskusi deh, ada saling bertanggung jawab masing-masing, baik dokternya maupun pasien dan keluarga. Demikian Dokter Merlinda. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan lain lagi dok dari Dokter Nanda Nur dari Pekanbaru. Dok, izin bertanya, bila pasien telah diberikan gefitinib, kemudian muncul efek samping berat seperti myositis dan artritis, walaupun memang agak jarang, lalu diganti dengan afatinib, dan akhirnya muncul diare. Nah, selanjutnya bagaimana dok pilihan terapi kita? Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita ketemu pasien adenosea paru dengan metastasis tulang dan uncommon mutation, mana yang kita pilih terlebih dahulu, yang first generation atau yang second? Demikian dok. Baik, terima kasih Dokter Nanda. Ini apa kabar dari Pekanbaru ya, Dokter Nanda ya? Pertanyaannya baik sekali. Jadi kalau EGFR-nya mutasi, kita pertama kali berikan misalnya gefitinib. Gefitinib kan yang first generation TKI ya, yang anti EGFR. Namun kalau efek sampingnya berat,
ya apa boleh buat ya, kita kan mesti ganti regimen. Tidak bisa memaksakan terapi kalau efek sampingnya berat. Memang pilihannya bisa dua, kita bisa stop dahulu ya, tunggu pasiennya perbaikan, baru kita mulai lagi, atau ya kita ganti dengan golongan lain. Eh, Golongan lain misalnya tadi Afatinib tuh yang second generation ya. Boleh ya apa boleh buat, namanya juga efek sampingnya berat ya, kita nggak bisa memaksa ya. Jadi kita bisa berikan Afatinib. Lalu timbul diare. Kalau diarenya hebat sekali ya kita bisa stop dulu Afatinibnya. Afatinib itu kan dosisnya ada 40 miligram. Kalau efek sampingnya berat, kita bisa turunkan dosis dulu tuh dokter Nanda tuh. Jadi 30 miligram atau bahkan 20 miligram. Jadi kita bisa monitor ya, setelah kita turunkan dosis, kalau responnya bagus ya sebaiknya sih kita teruskan itunya apa namanya Afatinibnya. Tapi kalau diarenya hebat terus ya apa boleh buat deh, kita mesti ganti dengan kemoterapi kalau saya pikir sih ya. Kan kalau gagal kita berikan kemoterapi ganti ya, atau kalau efek sampingnya terlalu hebat terlalu berat ya apa boleh buat, kita terpaksa memberikan kemoterapi. Nah, tadi kalau mutasinya tuh uncommon ya, kalau yang common tuh yang umum adalah L858R mutasi, delesi 19 mutasi. Ya, itu responnya bagus tuh. Tapi kalau uncommon mutasi ya terpaksa kita berikan yang generasi kedua atau bahkan yang generasi ketiga. Generasi kedua ya misalnya ada Afatinib ya. Afatinib ini ditanggung kalau nggak salah ya sama JKN. Atau yang generasi dua lainnya adalah Dacomitinib. Namun JKN belum menanggung. Atau bahkan kita yang generasi tiga. Jadi Osimertinib. Namun juga Osimertinib JKN belum menanggung. Jadi pilihannya ya paling Afatinib tuh Dokter Merlinda, Dokter Nanda. Ya, Dok. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Boleh saya bertanya lagi, Dok, Nah, silakan Dokter Merlinda. sambil mengisi waktu. Dok, waktu kemarin saya di Nagoya itu JSMO, itu untuk lung cancer, mereka itu memberikan pasien-pasien pada stadium 4 itu dengan mutasi exon 18, itu dia memberikan kemoterapi plus TKI, Dok. Jadi 6 siklus, kemudian dilihat mana yang progresif, mana yang tidak. Nah, waktu itu mereka membandingkan sih, Dok, PFS-nya, tapi hanya terpaut sedikit, hanya mungkin 2 bulan kalau nggak salah. Nah, menurut pendapat dokter bagaimana, Dok, dengan pemberian kombinasi antara TKI dengan kemoterapi? Apakah memang itu diperbolehkan, Dok? Karena kalau saya lihat di Jepang itu diperbolehkan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Melinda. Memang ada juga guideline dari ESMO guideline kombinasi kemoterapi dengan anti-EGFR ya. Saya juga ada satu pasien saya dari Singapura ya, dari Singapura karena COVID kontrolnya di Indonesia sekali kemoterapi kombinasi dengan osimertinib. Wah, beliau bilang berat sekali efek sampingnya, nggak kuat. Jadi dia bilang, dok saya nggak kuat dok kalau kemoterapi. Akhirnya ya saya berikan hanya osimertinib saja. Jadi memang mesti diskusi kita sama pasien, sama keluarga ya. Kalau yang dikasih kemoterapi kombinasi dengan anti EGFR tuh yang fit, ya pasiennya fit, kuat ya. Uh, jadi kita kombinasi, saya pikir sih boleh ya. Tapi kalau pasiennya elderly, performance statusnya turun ya, lemes lah, berat badan turun, mau jalan aja susah, ya tentu kita nggak berikan kemoterapi kombinasi dengan anti EGFR. Kita bisa cukup berikan anti EGFR saja. Dan kalau di kita ya di RCM atau bahkan di center-center lain, saya pikir juga JKN nggak menanggung tuh ya. JKN nggak menanggung kombinasi kemoterapi dengan anti EGFR. Jadi salah satu aja tuh, anti EGFR saja atau kemoterapi saja. Jadi treatment juga kita ya bergantung ke kemampuan center masing-masing. Kita guideline tuh kan hanya sebagai penuntun ya.
Jadi tetap kita sesuai dengan kemampuan kita, ketersediaan obat-obatan di kita, dan kemampuan tim kita untuk memberikan kemoterapi. Jadi nggak ada yang salah kalau saya pikir sih, karena ya kita kan masih negara berkembang gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan center masing-masing. Demikian Dokter Melinda yang bisa saya jawab. Baik, Dok. Jadi sebenarnya diperbolehkan ya, Dok ya. Cuman kita harus melihat bagaimana kondisi pasien, bagaimana efek sampingnya. Jadi masing-masing tidak bisa disamakan ya, Dok ya. Ya, Tergantung betul. dari kondisi pasien dan kemudian asuransi juga, kemudian banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ya, Dok. Ya, betul. Ya, Dok, tadi kan dokter memaparkan bahwa CA paru ini mortalitasnya adalah nomor satu di Indonesia, nih, terutama untuk laki-laki. Nah, bagaimana pesan-pesan dokter nih untuk di rumah sakit jejaring RSCM ini? Bagaimana cara untuk deteksi dini, Dok, pasien-pasien CA kanker? Mungkin ada pesan-pesan untuk serta webinar, terutama untuk yang kami yang bertugas di rumah sakit yang perifer, Dok. Ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat kasus pertama, salah satu caranya ada medical check up. Jadi dokter di lini pelayanan primer bisa melakukan medical check up. Kan sering tuh di perusahaan ya ada medical check up. Minimal kita ronsen paru-paru gitu. Bisa ketemu tuh kalau ada nodul paru. Yang kedua, kita cari pasien yang risiko tinggi. Yang risiko tinggi adalah pasien berusia 50 tahun dan heavy smoker gitu ya. Ya kita mesti anjurkan kepada mereka untuk melakukan screening ya. Kita bisa yang paling gampang ya ronsen toraks ya. Kalau ada ketersediaan CT scan yang low dose, ya kalau sekarang sih CT scan low dose di RSUD ada lah ya. Kan pasien-pasien COVID dulu kita CT scan low dose tuh, termasuk saya. Saya dulu kena COVID, di CT scan low dose ketemu apa namanya grand grouse opacity ya, ketemu tuh dengan CT scan low dose. Jadi saya nggak dilakukan kontras pada saat itu, hanya CT scan yang low dose. Itu untuk pasien-pasien yang risiko tinggi. Jadi usia lebih dari 50 tahun, riwayat smoker sebelumnya. Jadi itu pentingnya. Jadi kemudian kita juga mesti curiga ya, wah mesti kayak detektif lah. Curiga nih pasien batuk 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan kanker paru gitu. Jadi ya kita bisa ronsen, kalau nggak jelas kita bisa juga melakukan CT scan, baik yang low dose maupun yang dengan kontras, supaya ketemu pada stadium dini. Karena tadi kita lihat stadium dini tuh kalau dioperasi, kemoterapi, sembuh tuh pasiennya. Tapi memang kalau udah stadium 4 ya, kita targetnya nggak sembuh. Kita hanya paliatif, jadi mengurangi keluhan pasien yang tadinya sesek kayak pasien terakhir tadi ya, yang efusi perikard, efusi pleura, sesek pasiennya. Kemo 1 kali, seseknya hilang tuh. Setelah 4 kali, malah efusi perikard dan efusi pleuranya juga hilang. Jadi pasien bisa aktif, bisa beribadah terutama ya, bisa melakukan pekerjaan sehari-hari juga kalau masih dinas ya, masih bisa bekerja, nggak ada masalah. Namun suatu saat akan mengalami progresif. Jadi kankernya kan pinter ya. Suatu saat kebal tuh dengan kemo, dia progresif ya. Kita mesti uh, berikan terang dua. Ini ketiga saya udah conference ya di Singapura, kita masih bisa memberikan kemoterapi sampai lini ketiga untuk kanker paru tuh. Jadi misalnya kita kasih platinum sama pemetrexate pertama. Kedua kita bisa berikan lini kedua taksan monoterapi saja. Ketiga misalnya kita bisa berikan gemcitabine monoterapi saja. Jadi masih bisa 3 lini. Jadi lini ketiga masih kita bisa berikan dalam upaya untuk ya memang tentunya paliatif ya, hanya mengurangi keluhan, survival barangkali bisa
memanjang apabila bisa responnya terhadap kemoterapi baik. Jadi ya untuk teman-teman di lini pelayanan primer bisa medical check up, bisa melakukan screening pada pasien yang high risk, yang usia 50 tahun dengan riwayat smoker atau yang memang heavy smoker, atau curiga pada pasien-pasien yang dengan batuk nggak sembuh-sembuh, batuk lebih dari 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh. Segera lakukan minimal ronsen torak. Apabila ketemu nodul ya kita bisa lanjutkan dengan CT scan, bisa kita lakukan operasi dan kemoterapi adjuvan seperti pada pasien kasus pertama tadi. Demikian Dr. Merlinda. Ya, terima kasih dok atas jawabannya yang cukup jelas dan komprehensif. Sepertinya memang belum ada pertanyaan lagi dok. Mungkin kayaknya ini pada sepi-sepi nih, belum ada yang bertanya. Atau sangat-sangat jelas mungkin dok pemaparan dokter tadi dok. Makasih kalau jelas. Dok, ini dok saya bertanya dok. Kita tuh di perifer itu dok, yang paling sering kita jumpai itu adalah pasien-pasien dengan nodul seperti itu di paru itu dok. Banyak yang diobati dengan TB dok. Jadi walaupun sudah dievaluasi dengan OAT yang lini pertama tidak respon, mereka akan melanjutkan lagi ke yang berikutnya, tapi tidak dicari apakah itu keganasan atau tidak. Nah, bagaimana dok tipsnya untuk membedakan apakah ini memang TB ataukah ini suatu keganasan? Karena banyak sekali dok kasus-kasusnya yang di perifer itu seperti itu ceritanya. Jadi dianggap TB, kemudian sudah diobati macam-macam, tidak ada perbaikan dan perburukan akhirnya. Dan susah juga untuk mendapatkan sampel untuk untuk kami di rumah sakit perifer itu juga untuk biopsi di paru itu rasanya cukup sulit dok. Mungkin dok, bagaimana tips-tipsnya dok? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya Dr. Melinda. Memang TB ini kan bisa berbarengan misalnya ya sama kanker paru. Jadi ada TB-nya juga, ternyata ada kanker parunya juga. Atau ya memang dari awal memang bukan TB. Jadi memang ini kanker paru. Jadi memang idealnya sih kalau ada nodul kita bisa lakukan tadi ya biopsi baik dengan FNAB atau core biopsi atau misalnya ada efusi kita mesti buru-buru lakukan fungsi ya, fungsi pleura. Cairannya kita kirim untuk pemeriksaan sitologi juga. Kalau kita sudah obati misalnya 2 bulan kan ya, fase intensif itu 2 bulan, kok nggak berbaik, nggak perbaikan juga. Nah, kita juga mesti berpikir, oh jangan-jangan ini kanker paru gitu. Jadi ya kita setelah 2 minggu pengobatan ya kita bisa approach lagi apakah kita perlu biopsi apa enggak. Jadi jangan nunggu sampai pengobatan TB-nya selesai, misalnya sampai 6 bulan. Jadi kita 2 bulan tidak respon, ya kita idealnya kita mesti biopsi. Kalau di tempat kita tidak bisa melakukan, ya sebaiknya memang kita refer ya, kita melakukan rujukan. Ya itu memang kesulitan di negara kita ya, yang kondisi geografisnya transportasi sulit ya, baik darat maupun laut sulit. Jadi kita kesulitan melakukan biopsi di center tempat kita masing-masing, tapi ya apa boleh buat, kita mesti ada jenjang rujukan. Di negara-negara Eropa juga kelihatannya seperti itu ya. Kalau Eropa Timur ya mungkin sama tuh kondisinya dengan kita. Tapi kalau Eropa Barat, rujukan tuh penting gitu. Jadi kalau tidak bisa, ya kalau di Eropa negaranya kecil-kecil soalnya ya, jadi transport juga gampang. Jadi kalau nggak bisa di wilayah urban, suburban, di pedesaan, bisa berangkat ke city atau ke kota ya. Tapi kalau di kita memang karena kondisi geografis sulit ya, ada kesulitan gitu. Tapi mudah-mudahan hal ini bisa dipecahkan ya oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah lebih banyak memberikan dana untuk kesehatan gitu ya Dokter Merlinda ya. Jadi bisa membangun pusat-pusat
kanker di setiap provinsi atau minimal di provinsi besar. Jadi kalau merujuk pasien nggak perlu ke Jakarta tuh, misalnya Dokter Merlinda dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ya Tarakan. kirimnya ke Rumah Sakit Ulin tuh ke Dokter Haryati ada di sana tuh, jadi bisa melakukan biopsi di Banjarmasin gitu ya. Mungkin itu jawaban saya, Dokter Merlinda. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya sangat jelas sekali. Sepertinya ini sudah waktunya, Dok, karena sudah berjalan 1 jam. Sebenarnya mungkin banyak pertanyaan dari para peserta, tapi memang kita terbatas waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir dan partisipasinya juga dari panitia dan juga dari bicara Dr. Wulyo. Eh, Saya tutup untuk webinar siang hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan dan ilmu kita, terutama tentang lung cancer, dan juga semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Mohon maaf bila ada Amin. kekurangan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja, dan sampai berjumpa di webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Merlinda dan panitia serta rekan sejawat sekalian. Sampai jumpa.